Apa sih pentingnya kita harus melakukan pemicing-picingan ini nih, ice break ini pentingnya gitu. Satu, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Ail Arga di sini. Di mana tuh? Di mana lagi kalau bukan di channel Arga Urban Farming. Bagaimana nih kabar teman-teman nih semua nih? Mudah-mudahan sehat walafiat, dan yang kurang sehat, mudah-mudahan segala diangkat penyakitnya dan dipanjangkan umurnya. Amin. Oke guys, jadi tema kali ini saya sedang ada maintenance atau perawatan di lokasi Ibu Elin. Siapa sih Ibu Elin? Ya, Ibu Elin itu salah satu, ya bisa dibilang partner kita di anggur. Beliau minta dibantu dan diedukasi. Nah, dia nelpon, Om Arga, tabu lampu saya pohonnya semeraut katanya. Nah, dia minta, bagaimana nih Om Arga nih kalau udah semeraut begini? Nah, bagaimana kelanjutannya? Ayo kita simak aja guys, ikuti saya guys. Yuk, come on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bootnya juga keluar nih. Mana? Iya. Gimana nih bootnya? Mana boot keluar? Nih. Nah, ini kan. Mana? Boot keluar. Buka itu mah potong aja. Apa yang potong? Ah, itu. Ini. Ini bukannya boot. Nah, sip. Ini. Ini bootnya mau pecah. Itu udah, biarin aja. Belum nih. Ya nggak bakal pecah karena kan ada dia nih nanti. Ada tunas air ini nih. Nah, tunas air dari lateral. Ini namanya tunas air dari lateral. Jadi kita ice break nih, kita pitching nih, kita batasin. Biar kenapa? Biar nutrisinya nggak kebuang. Gitu. Nah, ini satu lagi nih, Bu. Ini teman-teman Arga Urban Farming di sini pengen tahu nih, gitu. Ini juga Excel. Katanya gimana sih cara memanage percabangan nutrisi biar nggak mubazir, gitu. Nah, kita kasih tahu nih ke teman-teman. Halo teman-teman. Jadi di sini ada anggur jenis Julian nih, gitu. Julian yang menggunakan pot ukuran 30 Ibu kalau nggak salah Ibu ya. 40. Oh, ukuran 40. Nah, Julian dengan ukuran pot 40 ini kita memelihara 3 cabang lateral atau 3 cabang pembuahan. Mengapa sih Om Arga kok cuma 3 cabang pembuahan? Karena potnya kecil. Jadi kita harus tahu diri dengan keadaan wadah di medianya juga, gitu. Medianya kecil, wadahnya kecil, berarti tersiarnya kita nggak bisa memelihara banyak-banyak. Cukup 3 aja dengan media yang segini adanya. Nah, saat ini kita sedang memanage nutrisi nih. Apa sih maksudnya memanage nutrisi? Ya, memanage nutrisi itu jadi gimana caranya nih nutrisi yang ada di media tidak terbuang sia-sia. Gitu. Pertama-tama kita memelihara 3 lateral atau 3 cabang perbuahan. Nah, kata si Ibu, Om Arga, di sini banyak tunas air nih, Om Arga. Tuh, banyak tunas air, terus bagaimana nih? Nah, itu adalah sebuah pertanyaan dari Ibu Elin. Sekarang kita jawab. Jadi Ibu, misalnya di sini kan ada 3 tersier, 3 lateral. Gimana caranya biar kita tidak membuang nutrisi? Nah, caranya dengan cara kita meng-ice break atau kita memberhentikan arus nutrisi yang arus nutrisi ini biar nanti tidak terbuang cuma, gitu Bu. Ayo coba eksekusi Bu. Nah, oke, eksekusi lagi Bu. Eksekusi lagi Bu. Sip. Nah, kita buang. Nah, ada lagi nih satu kecil.
Ini udah, ini masih ada. Nah, sekarang ini mundur lagi. Ini. Nah, sip. Ini lagi Bu. Ini Bu. Ya itu. Atas bawah. Nah itu. Nih. Jadi kita guys biar sekaligus di sini kita menanam, kita juga memberikan edukasi kepada ibu. Jadi ibu juga selain menanam, merawat dan membuahkan, ibu juga harus tahu prosesnya. Gitu. Gimana caranya klien atau customer kita harus tahu nih. Itu proses nanam anggur itu yang baiknya bagaimana. Nah, jadi kita bukan hanya sekedar menanam, merawat dan membuahkan, tapi juga harus tahu proses atau teori dan edukasinya pastinya. Seperti ibu nih, ayo Bu, bantai lagi Bu, jangan pakai ini Bu, harus tega Bu. Jangan pakai perasaan. Ini Bu, lagi Bu, bantai lagi Bu. Ada lagi nggak? Bantai juga nih. Ya, bantai. Yuk, saya bantu ya Bu. Sip, udah Bu. Udah cukup Bu. Itu yang lainnya nggak usah. Yang lainnya belum. Mengapa yang lainnya belum? Karena belum sampai Iya. postur yang kita harapkan. Nanti ketika sudah terbentuk struktur ininya, lateral percabangannya, setelah 1,5 meter atau di 20 daun baru kita mulai hentikan. Terus ini Itu juga kita bersihkan. Banana biarin dulu. Biarin. Nah, jadi kayak begini nih guys. Ini yang setelah kita rapikan nih. Kayak gini. Ntar taruh dulu. Kita bawa ke sini deh, biar teman-teman lihat. Nah. Nah, ini guys. Ini pohon anggur jenis Angelica. Tuh, yang udah kita lakukan break atau kita memanage arus nutrisi. Memanage arus nutrisi biar dia tidak terbuang. Kalau kita tidak mempitching atau kita tidak menghentikan break, pasti otomatis nutrisi hanya terbuang, ngalir ke pucuk-pucuk ini. Pucuk-pucuk makin subur, jadinya dia semraut kemana-mana. Apa sih pentingnya kita harus melakukan pemicing-picingan ini nih, break ini pentingnya itu. Satu, kita tidak membuang nutrisi pastinya. Kedua, merapikan tajuk biar tidak semeraut kemana-mana. disebut tajuk mana? Ya, ini namanya tajuk nih Bu. Ini tajuk. Oh. Ini tajuk lateral cabang pembuahan. Dan yang ketiga, kita mengisi ruang setiap lateral, mengisi nutrisi atau kita melakukan nabung nutrisi. Jadi kita menabung nutrisi pada 3 percabangan lateral atau 3 percabangan pembuahan ini gitu. Kalau kita tidak tabung, otomatis kalau kita tidak hentikan, otomatis nutrisi tetap kebuang, dia juga kebuang, dia kemana-mana gitu. Dan poin yang keempat, kalau kita melakukan break, otomatis nih Bu, si lateral ini dia cepat besarnya juga Bu gitu. Udah kita tabung besar, nah kita tinggal nunggu dia sampai mengayu atau dia ideal untuk kita buahkan. Ketika dia sudah mulai mengayu nih Bu, udah mulai mengayu nih lateral ini, barulah kita buahkan
Gitu. Ini nggak mungkin lagi nih. Apa Bu? Pucuk-pucuk pada numbuh. Pucuk-pucuk tumbuh. Ketika pucuk tumbuh kita potes lagi. Kita jangan biarkan membuang Baru. nutrisi, betul. Jadi nutrisi kita tabung di 3 lateral ini aja. Gitu Bu. Kita nabung nutrisi di 3 lateral. Mengapa sih Om Arga cuman pelihara 3 tersier atau 3 lateral? Karena medianya segini. Jadi kita harus tahu diri juga, kita harus memanage, kita memperkirakan, kira-kira pot ukuran kecil segini, kira-kira dia mampunya kita melihara berapa lateral atau berapa tersier. Nah, kita feeling kita di sini 3. Mengapa 3? Ini kan anggur jenis Angelica. Nah, Angelica itu butuh power untuk berbuah. Jadi kita hanya pelihara 3. Ketika dia udah punya power, usia sudah mulai ideal, struktur batang juga sudah mulai ideal untuk dibuahkan, barulah kita lakukan proses pembuahan dengan SOP yang pastinya berlaku buat tanaman anggur pastinya guys, kayak gitu. Gimana Bu? Udah. Udah. Nah ini juga ada transfigurasi nih guys. Kita lihat nih. Ini transfigurasinya Ibu Elin, kita lihat. Itu udah berapa kali dipotong loh? Ya. Nah ini transfigurasi, Cepet amat. kita sedang melakukan pembentukan cabang ulang. Kemarin udah semeraut, subur, udah kemana-mana gitu. Tapi karena estetikanya kita tidak dapat, makanya nih kemarin kita rombak ulang, kita bentuk tajuk ulang. Mengapa sih kita harus membuat pertajukan ulang? Karena kenapa? Biar kita punya struktur atau tajuk-tajuk ini rapi gitu, rapi dengan bentuk yang ada. Seperti saat ini kita mau bentuk pertajukan tulang ikan gitu. Mengapa sih pertajukan ini atau lateral ini atau tersier ini harus dirapikan? Nah, kalau lateral rapi fungsinya banyak. Selain estetika enak dilihat, di samping itu juga memudahkan kita dalam melakukan hal perawatan kayak gitu. Kalau semeraut nih, wah susah kita ya Bu. Buahnya tuh. Iya, ini ada buahnya nih. Nah, kalau ada buahnya kita harus buang Bu. Harus buang. Buang. Lagi. Coba Ibu buang. Nah, Ibu harus punya feel jurus tega. Buang. Oke, buang. Itu biarin dulu Bu. Biarin aja dulu nanti. Nah, ini kita buang nih Bu, ada bunga nih Bu. Nah, hari Bu, belajar tega Bu. Buang Bu, ini lagi Bu bunga nih Bu, buang nih Bu. Tega gua laki, gua dibuang juga gua tega. Ini Bu, buang. Tuh. Banyak bunganya guys, kita harus ngebuang bunganya karena kenapa? Saat ini bukan fase generatif, tapi kita dalam fase vegetatif. Fase pertumbuhan si trans ini dan fase dimana kita sedang melakukan percabangan ulang. Kalau sudah rapi, sudah ideal untuk dibuahkan, barulah kita melakukan pembuahan. Kayak gitu guys. Kenapa sih pohon anggur itu nggak boleh semeraut nih percabangannya? Kalau semeraut ya ibarat kata bengkel. Bengkel aja nggak mau nerima kabel yang semeraut gitu. Jadi kalau kabel rapi, memudahkan si bengkel itu dalam melakukan perawatan si motor. Nah, begitupun si percabangan di anggur. Mengapa sih kita harus bikin percabangan yang rapi, serapi-rapi mungkin? Nah, karena biar tersistem. Tersistem apa? Memanage nutrisinya juga tersistem. Dan memudahkan kita dalam hal perawatan. Di samping itu juga lebih estetika, lebih enak dipandang. Kayak gitu guys. Nah oke, baru saja saya dan Ibu Elin habis berburu bunga jebakan ya Bu, bunga jebakan Bu, karena masa vegetatif dia sudah berbunga aja. Nah gitu, kalau orang yang sayang biasanya dipelihara ya Bu ya, tapi kan kita saat ini dalam masa vegetatif gitu, jadi kita harus fokus pada orientasi kesuburan dan pertumbuhan. Nah ini tadi udah selesai kita rapikan nih yang di tabulan pot. Coba kameramen syuting di tabulan potnya. Nah ini sudah kita rapikan pakai kawat, lalu kita sudah ikat pakai tape tool. Ini hasil daripada establish pemberhentian nutrisi atau kita melakukan penabungan nutrisi pada 3 lateral ini. Kan kalau estetik kan enak dilihatnya. Kalau cabangnya terstruktur, terkonsep,
otomatis harus memanage nutrisi juga kita lebih mudah dalam mengkonsepnya juga kayak gitu. Nah ini yang si juliannya nih, ini juliannya sudah kita rapikan juga pakai kawat gitu. Jadi ketika ada arus nutrisi, dia ada pertumbuhan, dia bisa mengisi ke batang lateral ini. Sambil kita tunggu si lateralnya ini mengayu, usia ideal, batang sudah ideal, barulah kita lakukan yang namanya treatment pembuahan kayak gitu. Di sini juga tempat ibu ada taldun nih, ada taldun ya bu ya, taldun ini vigor ya bu, taldun ya bu. Cepet banget nih taldunnya ibu juga nih. Iya, nanti ini kita biarin dulu nih, ada beberapa lateral nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sementara ada 9 lateral atau 9 cabang perembuhan. Nah karena potnya ukuran 60, nanti saya nggak merah 9, paling 7 kalau nggak 8. Nah dari 7 atau 8 nanti yang vigor kita stopin. Jadi kita kayak apa ya, custom brake itu kita kayak nyetem gitar, yang senar atas kekencangan, senar bawah kita kendorin lagi sampai kita menemukan nada yang selaras. Itulah custom brake. Nah oke guys, cukup sekian dari treatment kita hari ini. Nah ini hasil setelah kita melakukan manage nutrisi. Nah manage nutrisi yang nanti hasilnya kita tidak membuang-buang nutrisi, jadi kita harus tepat sasaran nih guys. Kita harus kemana, harus nutrisi itu kita buang atau kita tujukan. Jadi nanam anggur kita harus punya orientasi kepada tingkat kesuburan dan orientasi kepada nutrisi harus kita kemana sih, kayak gitu. Aduh. Nah ini hasilnya nih, ini Julian dan ini adalah si Angelica. Oke, cukup sekian video dari kita. Bagaimana teman-teman, mudah dipahami bukan? Bukan. Mudah dipahami bukan? Jadi kalau misalnya ada yang masih belum paham, silakan tinggalkan di kolom komentar. Jika mau lebih jelas lagi bisa berkonsultasi melalui WhatsApp. Dan akhir kata dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa teman-teman untuk dibantu share video dari kita jika ini bermanfaat. Bantu like, subscribe, komentar. Dan cukup sekian, terima kasih. Salam dari saya. Maju terus pengangguran Indonesia. Bye-bye.